Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Somuldi, mahasiswa PPG Guru tertentu batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi pendidikan agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 42500144642. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6 dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi hukum halal dan haram di SDN Angke 01, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Dan ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik anak-anak, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di sekolah kita ini dalam rangka belajar dan mengajar. Salawat ring salam tak lupa kita aturkan, yaitu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah pada kita umat yang istiqomah pada ajaran dan sunnah-sunnahnya. Sebelum kita mulai dengan berdoa, bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kalau semuanya masih tetap semangat, dalam keadaan sehat dan lain sebagainya. Untuk itu selanjutnya kita akan awali dengan berdoa. Ayo pimpin teman-temannya baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin ya robbal. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Coba untuk hari ini tanggal 9 Oktober 2025. Siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya. Kalau begitu hari ini nihil karena semuanya masuk. Baik. Selanjutnya untuk menanamkan ya rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya, berdiri.
Coba Kayla yang bener berdirinya, nggak enak itu, nggak nyaman. Siap? Siap ya? Ayo, 1, 2, 3. Maju tak gentar. Maju tak gentar. Maju maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, terjang. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke, nah, duduk lagi. Duduk lagi. Baik. Itu untuk menanamkan rasa kecintaan kita kepada tanah air, ya. Selanjutnya, coba sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, ada yang inget nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Oh ya, Jaki, tentang apa? Iya, betul. Bab 3 tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Coba, ada yang masih inget nggak? Apa arti dari kata maaf kalau di dalam Al-Quran? Ya, Alinka. Baik, bagus. Selanjutnya, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang tahu nggak? Ya, Rifida. Ungkapan penyesalan, bagus itu ya. Alhamdulillah, berarti masih ingat pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, bab 4, yaitu tentang hukum halal dan haram. Kalian sudah besar, sudah balik, sudah kelas 6. Harus paham mana yang halal, mana yang haram. Coba, ada yang tahu nggak arti dari definisi halal? Siapa? Oke, Akila, apa? Segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan dalam agama Islam, Pak. Iya, betul, Akila, ya. Sekalipun sambil nunduk, nggak apa-apa. Nah, kalau haram, ada yang tahu nggak artinya apa haram? Saya, Pak. Oh iya, Tisa, apa Tisa? Adalah segala sesuatu atau kegiatan yang dilarang atau tidak diizinkan dalam agama Islam. Bagus. Akila, Tisa, dan yang lainnya sudah menjawab dengan betul. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, baik. Nah, ini dia. Oke. Ya, ini dia yang harus kalian pahami. Halal dan haram dalam Islam. Apa ajakah itu? Dan ini yang akan kita pelajari. Halal, hukum halal dalam Islam, hukum haram dalam Islam, terbiasa menaati aturan dan ajaran agama Islam. Selanjutnya, nah, seorang muslim, kita sebagai umat muslim wajib tahu hukumnya, mengetahui konsep halal dan haram, terutama dalam makanan dan minuman. Jadi kita nggak sembarangan makan, minum, nggak boleh. Harus bukan cuma sekedar, ini enak nih, ini nggak enak, nggak juga. Harus dipahami, ini halal, enak, bergizi, boleh kita makan, boleh kita minum. Itu orang Islam yang betul. Ada hukumnya Pak, ada dalilnya? Ada. Nih, ini pengertiannya tadi hampir sama kayak yang disampaikan oleh Akila dan Tisa. Selanjutnya adalah, nah, ini dalil di dalam Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai sekalian manusia. Kita nih manusia ya, ditujukannya untuk kita umat manusia. Jadi di sini disebutkan bukan cuma untuk agama Islam saja sebenarnya di dalam Al-Qur'an. Makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik tuh. Jadi halal juga, tapi kalau nggak baik, contoh apa? Obat. Obat halal apa haram?
sejatinya halal. Tapi kalau kita nggak sakit, atau minum obat, wah keracunan yang ada, ya nggak baik tentunya. Terus janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Tuh. Artinya apa? Makan makanan yang haram. Setan tuh maunya gitu, kita makan makanan yang haram. Nah ini contoh, ya ada makanan, ada minuman yang halal. Ini makanan halal. Merupakan makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikonsumsi, baik, bergizi, menyehatkan tubuh dan bersih. Jadi bukan cuma halal doang yang diperhatikan. Ini bergizi nggak, sehat nggak, gitu. Halal dalam mendapatkannya, halal dalam zat, halal dalam proses pengolahannya. Mohon maaf kalau mungkin kita punya teman saudara kita ya, pancinya, penggorengannya, mungkin ya itu bekas ada minyak babi atau lain sebagainya, atau mungkin dari bahan-bahan yang lain. Nah itu kita harus teliti masalah makanan ini. Nah ini dalil selanjutnya, Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kullu minat thayyibati wa'malu sholiha. Inni bima ta'maluna alim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita ngumpet-ngumpet misalnya minum alkohol di dalam sarang semut sekalipun, Allah tahu. Jadi nggak boleh kita ngumpet-ngumpet pun. Mentang-mentang nggak ada orang, kita boleh gitu misalnya bagi kita yang agama Islam makan babi di dalam gua, ya kan? Padahal masih ada makanan yang lain, misalnya atau enggak di dalam kamar kita nggak ada orang sama sekali, nggak boleh. Tuh lihat, Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah ini jenis-jenisnya, hewan darat, kerbau, sapi, kambing, unggas dan unta dan lain sebagainya yang sama. Segala macam hewan yang hidup di air, ya boleh. Bahkan satu-satunya bangkai yang boleh kita makan adalah ikan. Boleh kita makan bangkai ikan. Selama belum kebiru-biruan ikannya. Itu masih bagus. Iya. Kalau yang ini nih, kerbau, sapi, kambing, kalau udah jadi bangkai, boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Itu bedanya. Ya. Itu apa luar biasanya Allah begitu tuh. Membeda-bedakan ini makanan hewan-hewan darat, hewan-hewan laut tuh begitu. Segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan, mangga, durian, semangka, beras, jagung. Kalau kamu punya kolesterol, darah tinggi, boleh nggak makan durian? Nggak boleh. Jadi tadi bukan cuma halalnya, tapi ini baik ya buat tubuh ya, jangan sembarangan. Minuman, air yang kandungannya bersih. Terus, tidak tercampur dengan barang yang najis, tidak memabukkan. Tidak membawa kemudorotan. Ya, nggak boleh. Kita nggak boleh dalam agama Islam, Pak, ini alkoholnya cuma sedikit kok. Hati-hati tuh. Boleh. Lanjut, minuman halal. An-Nahl ayat 10, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untukmu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu mengembalakan ternakmu. Dari air hujan, ataupun air sumur, atau mata air yang lainnya, kita boleh minum, kita masak, kita olah, air gunung ya. Jadi air mineral yang di botol, segala macamnya yang di galon, boleh kita minum, boleh kita masak buat minum, silahkan. Contoh air yang halal, bersumber dari mata air. Dan juga dari langit. Entah itu air hujan ataupun salju. Sayangnya kita negara tropis, ya, nggak ada salju. Kalau di Eropa, di Amerika mungkin ada, ya. Air kelapa, ini unik nih. Dari biji, terus tumbuh batang, daun, tahu-tahu ada buahnya, tahu-tahu ada airnya dalamnya. Ini dari mana nih airnya? Tuh, luar biasa kan mujizat Allah. Air susu dari hewan, boleh. Boleh silakan, tapi diolah dulu. Jangan kamu ada sapi lagi nyusin anaknya ngikut kamu nimbrung misi. Gak boleh, ya. Air yang berasal dari hasil produksi, ya tadi. Air mineral tuh, silakan. Gitu. Ya. Air hasil produksi, nah, pabrik atau bukan pabrik, air tawar, teh, air kopi. Diolah kopinya segala macam. Halal, tetap halal. Nah, ini logo halal. Harus melalui Kementerian Agama kalau sekarang. Ya, ini ada badannya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produsen atas produk yang dihasilkannya. Pernah lihat gak botol air mineral ada logo halalnya? Ada kan? Emang Pak air putih ada yang gak halal? Bukan. Kalau air mineral itu air putih, ya, bukan airnya yang dimasukkan ke dalam halal itu, tapi botolnya. Proses pembuatan botolnya itu halal, gitu. Itu saking pentingnya itu di dalam agama Islam. Bukan hanya minumannya, bukan hanya makanannya, tapi wadahnya juga diperhatikan. Wadahnya ini halal apa haram, gitu. Nah, ini sekarang haram.
Tapi sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Baik. Berarti udah pada ngerti. Haram. Sama tadi ketika saya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan agama Islam. Makanan haram dari mendapatkannya sama haram dalam zat. Nah, nih, riba, korupsi, mencuri, menggunakan atau memakan harta anak yatim. Ada santunan anak yatim tanggal 10 Muharram. Ini seharusnya anak yatim yang dapat. Tapi karena kamu kenal sama anak yatim itu akhirnya di sini diambil. Haram, nggak boleh. Mencuri, korupsi, menipu, riba. Ya, riba itu kayak misalkan di bank tuh. Hati-hati ya. Mungkin ada orang tua kamu yang kerja di bank gitu. Nah, ini dalam zat. Al-Maidah ayat 3. Artinya nih, salah ayatnya ya, ini. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang ditanduk, dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Dulu, zamannya jahiliyah, ada berhala, itu dikasih kambing. Patung kan nggak bisa makan. Dikasih kambing sama orang-orang jahiliyah dulu. Kambingnya dipotong, darahnya dipeperin ke patung, dipeperin ke tembok-tembok Ka'bah. Nah, daging kambingnya didimin. Nih, wahai Tuhan Uza, wahai Tuhan Lata. Gitu. Bukan Latah ya, tapi Lata dan Uzza. Tuhannya orang-orang jahiliyah dulu. Ditaruh tuh. Nah, ini nih, bagi umat Islam, dulu nggak boleh kambingnya dimakan. Ya, nggak boleh. Islam nggak boleh. Nabi Muhammad menyebut dalam hadis bahwa hewan yang haram meliputi hewan yang disembelih tidak dengan mengucap nama Allah, bangkai hewan kecuali ikan dan belalang. Belalang mati nih, ketemu kamu belalang di hutan atau di kebun, boleh dimakan. Serta hewan yang buas, bertaring atau yang memiliki kuku tajam, elang, macan, harimau, nggak boleh. Kuda liar, nggak boleh. Pak, kuda kan nggak ada kukunya, tapi liar. Kalau kuda yang diternak, tapi itu sejatinya dasarnya hewan buas, nggak boleh dan panas ke perut. Lebih panas dari kambing. Ular, buaya, boleh nggak makan buaya kita? Nggak boleh. Nih, bangkai hewan kecuali ikan dan belalang, darah, nggak boleh. Nggak boleh. Daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Misalkan menyembelih hewan, kambing segala macam, enggak. Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Tapi cuma 1, 2, 3, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Hewan yang mati karena tercekik. Jadi nggak boleh. Ada hewan dicekik, sampai mati, nggak boleh. Dipukul, jatuh, ke jurang misalnya, dung, mati. Itu udah jadi bangke. Terus gimana Pak? Ya udah, dikubur, nggak boleh dimakan. Hewan yang disembelih untuk berhala tadi udah ya, hewan buas, bertaring dan lain sebagainya, nggak boleh. Minuman haram, pada dasarnya sih semua minuman itu halal. Tapi ini kalau yang memabukkan, merusak akal pikiran, membahayakan, ya. Orang kalau udah banyak minum alkohol, pikirannya nggak sehat, nggak kenal sama orang lain, bahkan sama diri sendiri juga nggak kenal. Itu berarti nggak boleh. Tape gimana tuh Pak tape? Tape pada dasarnya halal. Tapi kalau kebanyakan, kamu pernah lihat nggak orang mabuk gara-gara tape? Hah? Kamu pernah ya? Tape diperes, kan ada airnya tuh. Nah airnya ini, itu namanya tuak. Nggak boleh. Kita nggak boleh. Nah ini dalil minuman haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizum min amali syaitani fastanibu lalakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib, judol, nggak boleh. Dengan anak panah tuh. Kalau dulu masih manual, anak panah. Nih pasar malam. Ada gelang, Pak, beli, Bang. Oh. Boleh nggak? Nggak boleh. Jangan ya. Kalau nggak bola tuh, lempar. Pak, nah mesin capit. Nggak boleh sebenarnya itu. Sama aja nih. Nih, mengundi nasib dengan anak panah. Dulu begitu. Ya, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jenis minuman haram. Minuman yang memabukkan, air atau minuman yang terkena najis, air susu dari hewan yang haram untuk dimakan, segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan. Tuh, Bapak bilang kan air tapai yang diubah menjadi minuman keras atau namanya kita mengenalnya dengan tuak. Itu bisa bikin mabuk, hilang akal, nggak boleh. Nah ini terbiasa menaati aturan dan ajaran Islam.
Sebagai muslim, kita wajib menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi. Mengkonsumsi makanan halal bisa membuat kita mendapat manfaat. Sebaliknya, mengkonsumsi makanan haram dapat mendatangkan mudorot. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta terpelihara dari penyakit. Ini manfaat ya. Manfaatnya ada 3. Mendapatkan ridho Allah, pahala tentunya. Sekalipun hukum dari minum makan apa hukumnya? Mubah. Jadi kalau kita nggak makan boleh nggak? Boleh. Selama kuat, nggak sakit boleh, kita nggak makan boleh. Kan hukumnya mubah, bukannya wajib. Makan itu bukan wajib. Makan makanan yang bergizi, yang baik, itu hukumnya sunnah. Tapi dasar hukumnya mubah. Boleh kita makan, boleh kita nggak makan juga boleh. Terakhir, ke akhlak kita. Makanya tolong kasih tahu orang tuanya, jangan sekali-kali tolong Pak kasih jajan ke aku dari duit-duit yang nggak jelas. Ya maaf ya, misalnya ada orang tua kalian menang lotre nih undian, 2 juta, nih buat kamu 500.000. Ini dari mana nih Pak? Itu kalau nggak jelas aku nggak mau nih. Ngaruhnya ke sini. Mohon maaf, mungkin teman-teman kamu ada yang bandel, nakal, susah dibilangin gitu ya. Ke sini nih jadinya, ya Rip. Gitu. Mungkin dia ada yang masuk hal-hal yang haram atau mungkin hal-hal yang nggak jelas asalnya. Nih, dampaknya nih. Mengganggu kesehatan, dosa, amal ibadah nggak diterima. Orang minum alkohol, diterima nggak sholatnya? Enggak. Ya, orang masih sering judi, ya, diterima nggak sholatnya? Enggak. Gitu, ya. Menghalangi terkabulnya doa, percuma kita. Merusak amal-amal soleh, gitu, ya. Nah, selesai. Selanjutnya, sebelum ke lembar kerja, kalian boleh lihat ini dulu. Coba. Ada ibu sama anaknya ke pasar swalayan. Ambil troli. Nah, ambil troli, pilih-pilih makanan. Nggak ada subtitlenya lagi, bapak lupa ngedit. Nah, ayo ambil, kata emaknya. Suruh ambil segala macamnya. Tuh, suruh ambil sendiri anaknya. Wah, banyak juga dia ngambilnya. Nah, ini dia nih. Dia tertarik sama satu makanan. Banyak banget ngambilnya. Akhirnya dicek sama mamanya. Ngambil apa sih kamu? Loh, kok ngambil itu sih? Emang kenapa, Ma? Coba kita lihat. Apa sih yang diambil sama si anak? Makanan apa? Coba kita lihat. Wah, sosis babi ternyata. Nggak boleh ya. Kita dalam agama Islam dilarang memakan daging babi. Termasuk daging olahan yang asalnya dari babi. Ini kan bukan daging babi asli ya, udah diolah. Tetap nggak boleh. Gitu. Terus nih. Dia nggak tahu ceritanya, namanya juga masih bocil ya. Oke. Terus apalagi nih? Nah, nih sama sebenarnya kayak tadi tuh. Nasi, sayuran, buah-buahan, daging. Dagingnya kambing, sapi, domba, ikan, udang, ya. Nah, ini minuman yang boleh, yang halal. Kopi, teh, susu, tuh. Soda boleh, silakan soda. Sari buah atau jus. Boleh kita minum jus. Nah, ini babi. Babi itu salah satu yang joroknya adalah dia bisa makan kotorannya sendiri untuk bertahan hidup. Nah, nggak boleh nih. Ada makanan udah jatuh, nggak boleh, ya. Nah, ini harus dibuang kalau wudhu, apalagi kalau puasa. Tuh, nggak boleh ditelan kan? Air keran kotor. Negara kita belum memadai air kerannya untuk diminum belum. Sekolah kita juga belum. Ya, kalau di negara-negara maju itu minumnya dari keran. Nggak ada lagi air galon, nggak ada. Langsung dari keran sudah disediakan. Tuh, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama halal. Haram, segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama. Gitu. Nah, mencuri nggak boleh. Nih, ini nih, lihat nih. Ini namanya menipu. Tuh, dagangannya dituker. Tadinya beli 5 kilo, dituker jadi 4,5 kilo. Nggak boleh ya, Habibi. Nggak boleh, harus hati-hati kita. Nah, duit hilang, diambil sama temen. Nggak boleh. Terus nggak ngaku. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya.
Ada yang mau bertanya? Enggak? Oke, sekarang untuk semangat ya, kita ice breaking dulu. Berdiri, bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Coba. Ini kan 4-4 ya, sudah. 2-2. Taruh pensilnya di tengah-tengah. 1. Ayo. Taruh pensilnya di tengah-tengah di antara kamu berdua. Ya, taruh situ ya. Satu aja, satu. Taruh tengah situ, satu. Satu. Sini nih, di sini, di sini. Ya. Kamu di sini, satu. Oke. Mana kamu mana? Habibi taruh di sini satu. Oke, ya, biar semangat. Dah, siap? Tengah-tengah dong. Sini. Kamu main ini, kamu main ini. Dah siap? Oke. Ice breaking-nya adalah sakit, sikut, dan sikat. Sakit, kamu pegang perut. Sikut, pegang sikut. Sikat, ambil. Ya? Siap? Oke. Konsentrasi. Dengerin kata-katanya, ya. Sikut. Nah, salah. Sikut. Ayo rapetin mejanya. Ya. Rapetin. Nah, gitu. Ambil pensilnya. Pulpen ambil dulu. Pulang ya. Siap. Dengerin. Dengerin. Ayo kata-katanya ambil, ajarin. Dengerin ya kata-katanya. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sabar. Sabar dulu. Sikat. Ayo sampai dapat. Iya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Taruh. Ayo taruh. Taruh. Bangun belum? Belum selesai. Ayo coba ya. Sakit. Iya. Sikat. Ada yang 2-0 nggak? Ada yang 2-0 nggak? Siapa 2-0? Kamu dua ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah duduk. Ini kan udah sama ya kayak minggu lalu, sudah dibagi kelompok. Sekarang Bapak kasih lembar kerja, kamu diskusi, kamu cari jawabannya, nanti presentasi. Ngerti ya? Oke, bagus. Kenapa? Nih, kelompok 1 silakan didiskusikan dan dibicarakan. Isinya apa sih? Ini kelompok 2 ya. Silakan didiskusikan. Nanti maju presentasi ya. Ya. Ini kelompok 3 silakan didiskusikan. Jawabannya apa sih? Nanti maju. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 ini ya? Ya. Nih kelompok 4 silakan untuk didiskusikan, nanti maju presentasi. Ini kelompok 5 tugasnya silakan didiskusikan, nanti maju ya. Oke. 5 menit cukup ya. 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 Iya, nanti ini didiskusikan, ditulis, nanti udah ditulis, ya, dijawab di depan presentasi, ya. Udah? Siap? Udah siap semua? Itu ada yang udah ya? Oke, ntar kita tunggu yang lainnya. Dah, waktu habis. Yuk. Dah. Coba, ayo tertib lagi. Mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapkan ya. Ayo, coba kelompok 1 silakan maju. Ayo maju, berempat, empat-empatnya maju.
Sini, berdiri dulu yang rapi. Salam, perkenalan, nanti gantian bacanya ya. Nih, pegang. Dipegang nih. Salam, kami dari kelompok 1. Ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nyender, nanti kotor bajunya, jangan nyender. Ayo. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan yang lain. Ayo ulangi. Ulangi. Perkenalkan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Terus. Perkenalkan. akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baca artinya. Ya. Jelaskan definisi halal. Ya. Coba siapa yang jawab? Ayo. Apa? Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan dalam agama Islam. Ya. Terus ini gantian. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan definisi haram. Coba dijawab dulu. Kalian yang mengatakan Haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang dilarang atau diizinkan dalam agama Islam. iya. Coba. Sekarang ada kelompok 1. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ayo maju. Ya tadi ya. Ayo, yang lain diam dan dengarkan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kami akan Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil presentasi kami. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, jelaskan dalil makanan halal. Dalil makanan halal adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal, lagi baik dan jagalah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. 2. Pertanyaan kedua, jelaskan dalil makanan haram. Dalil makanan haram adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercekik, yang dipukul, yang ditanduk, dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Selanjutnya kelompok 3. Ayo maju. Ini berdirinya jangan jauh-jauh, di sini aja kali. Nih, pegang nih. Ayo. Pegang. Maju. Nah, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyebutkan makanan halal. A. Sebutkan 3 makanan halal. Ya, aja makanan halal. Makanan halal yaitu nasi, buah-buahan, dan sayuran. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 minuman halal. 3 minuman halal adalah air putih, teh, susu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 4, ayo maju, silakan. Nih, pegang. Majuan. Kejauhan nanti. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Ayo, baca. Kita akan menyebutkan 3 makanan haram dalam Islam. Gantian satu. A. 3 makanan haram yaitu daging babi, daging anjing, makanan hasil mencuri.
Sebutkan 3 minuman haram, beralkohol, beracun, hasil mencuri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong tepuk tangannya. Oke, terakhir ya, kelompok 5. Ayo maju, kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju. Ini silakan. Kasih ke gue. Maju. Ya, ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dan diskusi. Jelaskan 3 manfaat mengkonsumsi makanan halal. 3 manfaat jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal adalah yang pertama, menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta terpelihara dari penyakit. Kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memiliki akhlak yang baik. B. Jelaskan dampak mengkonsumsi makanan haram. Dampak yang terjadi jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman haram adalah yang pertama dapat mengganggu kesehatan badan, pikiran dan jiwa. Yang kedua mendapat dosa dari Allah SWT. Yang ketiga amal dan ibadah tidak diterima. Yang keempat dapat menghalangi terkabulnya doa. Yang kelima merusak amal soleh yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Tepuk tangannya dong. Ya. Alhamdulillah ya. Kalian ternyata sudah sedikit banyaknya memahami, mengerti materi pada hari ini, yaitu tentang hukum halal dan haram di dalam Islam. Dan bukan hanya pengertiannya saja, tapi jenis-jenis makanan halal apa saja, makanan haram apa saja, baik itu dari zat ataupun prosesnya, ataupun cara mendapatkannya. Ya, itu harus dipahami kita sebagai umat Islam. Dan bukan hanya dari segi halal haramnya saja, juga dari segi apanya? Dari segi bergizi. Dari segi ini sehat gak sih buat tubuh gitu. Nah, coba sekarang Bapak minta satu anak sarannya. Besok pelajaran kita besok harus seperti apa? Ayo, satu anak. Siapa? Angkat tangan. Hah? Ajarin? Ya, ayo. Gimana? Coba pakai ini. Gimana? Besok cerita kisah Nabi. Apa? Besok cerita kisah Nabi. Kisah tentang Nabi. Bukan maksudnya. Besok tuh pelajaran kita tuh harus gimana nih? Biar menarik, biar seru, harus ada apanya, harus ngapain. Ayo. Coba Tisa. Harus ngapain besok kita pelajarannya? Ya. Kita ice breakingnya harus lebih seru. Baik, terus. Apa lagi? Berdiskusinya Diskusinya? Kenapa diskusinya? kita harus Terus lebih apa? lebih seru kita. Seru juga. Terus kan? Udah sih segitu aja, Pak. Baik, terima kasih. Oke, sarannya Bapak terima ya, Tisa. Ice breaking-nya harus lebih seru dan diskusinya harus lebih seru dan aktif. Ya, kita coba ya minggu depan. Baik. Jadi kesimpulannya gitu, kita sebagai umat Islam ya nggak boleh makan sembarangan, minum sembarangan, nggak boleh karena ngaruh ke pahala dan dosa, ngaruh ke kesehatan kita. Itu ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita, alhamdulillah ya. Sebelum Bapak tutup, mari kita baca doa seperti biasa ya. Siapa yang mimpin? Arif lagi? Ayo, boleh. Arif, mimpin Arif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu
wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal. Baik, cukup sekian pelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.